perkenalkan nama saya Mimi Sarisya Putri. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan salah satu dosen yang membawa mata kuliah Matematika Dasar dengan kode MAT 1101 yang beban SKS-nya adalah 3 SKS secara teori tanpa ada praktikum. Mata kuliah ini berkoordinator oleh Laboratorium Ilmu Dasar Universitas Sumatera Utara yang dikoordinatori oleh Ibu Dr. Martiningsi MSI. Materi yang ada di mata kuliah ini berupa himpunan, sistem bilangan real, fungsi, aplikasi fungsi, limit fungsi, aplikasi limit fungsi, kekontinuan fungsi, diferensial fungsi, aplikasi diferensial fungsi, integral fungsi, dan aplikasi integral fungsi. Proses belajar mengajar yang dilakukan itu seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan ada beberapa materi yang berupa studi kasus, kemudian dengan menerapkan teknologi tentunya. Proses penilaian yang dilakukan adalah berupa kuis sebesar 9%, tugas mandiri sebesar 5%, tugas kelompok sebesar 21%, UTS sebesar 10%, analisis kasus sebesar 50%, dan yang terakhir adalah UAS sebesar 5%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita masuk ke mata kuliah kita adalah Matematika Dasar ya, atau kalkulus. Hari ini kita bawa materi tentang himpunan, yang mana himpunan ini adalah sesuai dengan NPS kita ada di bab 3. Oke, materi kita hari ini tuh tentang himpunan. Oke, sebelum kita masuk ke definisi dari himpunan itu sendiri, saya mau kasih gambaran seperti ini. Himpunan mahasiswa USU, ya, ada gambarannya pasti. Tapi masalahnya mahasiswa itu banyak, ya nggak? Dari semester berapa sampai berapa, gitu ya. Kita mau dapat di himpunan kitanya, gitu ya. Saya kecilkan lagi, himpunan mahasiswa USU tahun 2024, Fakultas MIPA. Sudah mulai kena, gitu ya. Tapi di MIPA sendiri ada 4 prodi, gitu ya. Biologi, fisika, kimia, matematika. Belum dapat kita. Kemudian dirincikan lagi, himpunan mahasiswa USU tahun 2024, Fakultas MIPA, prodi matematika. Dapat? Belum lah. Di matematika sendiri ada pembagiannya. Ada kelas A dan kelas B, atau ganjil dan genap, kan gitu. Artinya jadi apa? Himpunan itu apa? Berarti himpunan di sini adalah, kita katakan ada sebuah kumpulan ya, kumpulan objek. Kita bilang tidak cerita dengan manusia. Bisa aja tadi saya bilang, misalkan saya mau himpunan dari kota yang ada di Indonesia, berarti nanti adalah sifatnya adalah kota-kota, atau nanti diturunkan lagi dan di Indonesia, dan misalkan di Sumatera Utara, gitu kan, kota-kota besar yang ada di Sumatera Utara, gitu. Atau lebih masuknya lagi kita di matematika, himpunan dari bilangan real dengan sifat-sifat tertentu, misalkan, dan sebagainya. Jadi objek kita katakan di sini bukan cerita tentang manusia saja, gitu ya. Jadi, nah dari gambar itu, dari gambar di sini, yang kamu tambah apa? Kita punya himpunan A dan B, gitu ya. Kita punya himpunan A dan B yang isinya adalah beberapa anak, gitu ya. Yang isinya adalah beberapa. Dari dua himpunan ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Apa yang bisa kita tarik? Ada beberapa yang bisa kita ambil kesimpulan dari gambar ini. Dari dua himpunan A dan B.
B himpunan bagian dari A, karena semua anggota si B itu berada di A. Apalagi, apakah B sama dengan A? Tidak. Apakah A sama dengan B? Apakah A sederajat dengan B? Tidak. Ya enggak. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah si B itu adalah himpunan bagian dari si A, karena si B adalah isinya atau anggota himpunannya adalah si A. Gitu ya. Oke, notasi dari himpunan itu apa? Notasi dari himpunan itu adalah semua huruf-huruf besar, gitu ya. Boleh. Jadi notasinya itu bisa berupa huruf, gitu ya. Hurufnya harus kapital. Kenapa? Karena nanti huruf kecil itu adalah milik dari anggota. Iya. Ada masanya kamu akan disuruh menjabarkan dari anggota dari himpunan untuk membedakan seperti itu. Jadi tinggal pilih dari A sampai dengan Z. Tetapi pada dasarnya pada umumnya deh, untuk tadi himpunan semesta itu dinotasikan dengan biasanya si S gitu ya. Biasanya tuh huruf-huruf S itu dihindari karena ini biasanya sering digunakan atau dinyatakan untuk menggambarkan dari sebuah himpunan semesta gitu ya. Kita punya A dan B di sini gitu ya. Kalau saya punya C di sini. Nah, keanggotaan dari himpunan itu jika X merupakan anggota A, maka dapat dituliskan X adalah elemen dari si A. Jika X bukan anggota himpunan, biasanya itu dia notasinya di cross, ya. Dapat ditulis dengan X adalah bukan elemen dari si A. Jika A adalah suatu himpunan, maka dituliskan adalah NA. Atau bisa kita notasikan dengan ini. Tapi pada dasarnya ini simbolis. Jadi jika A adalah suatu himpunan, dinyatakan. Biasanya kalau di himpunan itu sendiri kita nggak ngomong ya, maksudnya bukan soal cerita, tapi biasanya dinotasikan dengan yang kayak irisan itu pasti notasi, masih ada perbedaan dari notasi dan operasi dan. Nah, dari bentuk yang ini, jadi kita punya 3 buah himpunan gitu ya, A, B, dan C. A iris B, itu berarti ada anggota A sama B yang beririsan. Gitu ya. Sama halnya A iris C berarti ada anggota A dan C yang beririsan. B iris D itu adalah anggota B dan C yang beririsan. Jadi kalau semuanya ada beririsan, kita bisa nyatakan A iris B iris C. Berarti A ada yang beririsan dengan B, ada yang beririsan dengan C, dan ada yang beririsan dengan B. Ya. Diagramnya seperti itu. Nah, notasi dalam himpunan, ya ada himpunan, kemudian ada elemen dari anggota himpunan, kemudian notasi himpunan itu sendiri kita bisa nyatakan dia sebagai si D, atau kita nyatakan anggota himpunan. Si D itu adalah elemen dari si D. Kita bilang dia anggota himpunan karena dia notasinya adalah huruf kecil kan gitu ya. D adalah elemen dari B, atau anggota himpunan si D adalah elemen dari si B. A itu adalah himpunan bagian atau subset dari si B. Itu notasinya seperti itu. Jadi setiap elemen A juga anggota dari si B. Memungkinkan si A itu sama dengan si B. Ya, kalau subset. Kemudian ada A proper subset adalah himpunan bagian. Jadi A himpunan bagian atau proper subset dari si B
tetapi si A tidak sama dengan si B. Berarti artinya ada satu elemen si B yang tidak ada di A. Gitu ya. Proper subset bagian dari subset. Jadi proper subset itu adalah isinya adalah si himpunan kosong dan himpunan semesta. Makanya saya bilang himpunan kosong itu adalah milik dari semua himpunan. Jadi misalkan ada A yang tidak ada beririsan sama si B, anggota himpunannya siapa? Himpunan kosong di sini. Ya. Nah, penulisan dari himpunan itu ada dua cara. Ada yang dengan cara tabulasi, dengan cara pencirian. Misalkan apa? Kalau ditabulasi, berarti semua kamu jabarkan. Nah, dalam hal ini saya bilang, saya punya himpunan A adalah bilangan asli dari 1 sampai 5. Jadi semuanya kamu jabarkan. Nah, kalau dengan cara penciriannya gimana? A adalah X di mana X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan X merupakan bilangan. Nah, yang perlu di note di sini adalah tidak semua bilangan bisa dituliskan dengan kedua cara. Ada yang hanya bisa dengan cara dicirikan saja, ini ciri ya, dan hanya bisa dengan tabulasi saja. Gitu loh. Jadi tidak semua himpunan bisa. Gitu ya. Jadi di dalam himpunan itu dibilang tulislah misalkan himpunan A terdiri dari Jakarta, saya bilang, atau saya bilang apa? Bilangan pi mungkin saya bilang, atau apa saya bilang, yang mana bentuknya itu adalah atau jenisnya atau sifatnya itu tidak sama. Kalau begini itu ya tidak bisa dicirikan karena sifatnya tidak sama, berarti kamu hanya bisa hanya bisa tabulasi aja Jakarta kah, atau tadi bilangan pi-nya kah, atau siapa itu. Kalau dia tidak punya sifat yang sama atau ciri yang sama, ya tentunya tidak bisa dicirikan. Berarti dia hanya bisa dituliskan dengan tabulasi saja. Himpunan yang sama, himpunan bagian, himpunan lepas, himpunan silang, himpunan ekuivalen, dan himpunan kuasa. Kalau himpunan sama itu berarti A sama dengan B. Jadi A sama dengan B itu adalah A subset B ya. Ya kan? Kalau A tidak sama dengan B itu adalah proper subset. Nah, itu tadi notasi ya. Kita cerita ini adalah operasi. Operasi dari himpunan itu sendiri ada yang dinyatakan dengan A gabung B. Artinya adalah semua anggota si A itu dan semua anggota si B adalah himpunan baru kita. Kan gitu ya. Kalau dibilang A gabung. Kemudian kalau A iris B artinya ada anggota si A yang sama dengan si B. Berarti isinya adalah yang sama saja. Ada beberapa penulisan akan itu bisa berupa begini, gitu ya. Bisa juga berupa begini. Bisa yang ini, bisa yang ini. Artinya apa? Kalau saya tanya adalah himpunan komplement dari si A, berarti kita cerita semestanya yang harus dikurangkan dengan si A. Itu adalah isi dari atau anggota himpunan dari si A. Kemudian ada A selisih B. Artinya apa? Artinya? A selisih dengan B. Artinya apa?
ada di A. Iya, anggota si A yang tidak ada di B, gitu. Yang tidak ada di B. Anggota si A yang tidak ada di B. Anggota si A yang tidak ada di B. Apa? A dan B, kan gitu ya. Kalau yang ini kan ada nih. Kita nggak cerita yang ini karena kita mau tahu sih A kurang B. Beda cerita kalau tadi si B yang kurang si C. Berarti B yang tidak ada di A. Siapa? Ya FG gitu ya. Kalau A plus B artinya A ditambah B. Artinya anggota si A dan anggota si B selain irisan dari kedua himpunannya. Beda ya gabungannya. Gabungan tuh semua aja digabung. Nih, semua digabung. Nah, kalau yang ini berarti A tambah B-nya? Iya, A, B, F, G. Karena tadi dibilang tidak termasuk yang beriris. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi adalah kalau suatu himpunan itu ada yang sama atau digabung. Kalau digabung tentunya ada himpunan, ada masanya ada beberapa himpunan yang beririsan. Dalam hal ini seperti ini. Itu penulisannya hanya sekali aja, gitu ya. Si ini udah mewakili walaupun ini dua, gitu ya. Si ini juga begitu. Kalau ada 3 himpunan pun begitu. Hanya cukup satu aja penulisannya untuk mewakili himpunan yang lainnya, gitu ya. Jangan berulang-ulang. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya? Aman ya? Kalau tidak, kita ada nih beberapa soal latihan. Oke, soal yang pertama itu adalah B adalah himpunan asli lebih kecil dari 30 dan habis dibagi 3. Perhatikan ya, analisis dulu soalnya. Itu adalah apa? Adalah himpunan bilangan rasional antara 0 dan 1. Apakah dia bisa dituliskan dengan 2 cara? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Oke, ada soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah himpunan yang mana himpunannya itu ada 2. Himpunan A dan B, yang mana anggota himpunan A itu adalah PQRS, kemudian anggota himpunan B adalah PQXY. Ada yang mau coba? Silakan. Yang terakhir itu ada yang D itu adalah A komplement dan B komplement. Kemudian yang E itu adalah apakah A sederajat dengan B tadi. Kemudian yang F-nya apakah A itu sama dengan B. Kemudian yang G apakah si B. Nah, apakah si B itu subset? Oke, ada yang mau coba? Oke, silakan. Koreksi satu-satu ya. Yang pertama adalah tuliskan himpunan berikut dengan 2 cara. B adalah himpunan asli lebih kecil sama dengan 30 dan habis dibagi 3. Nah, akan dituliskan dengan 2 cara. Ayu mengatakan himpunan ini bisa dituliskan dengan 2 cara. Yang pertama kecirian B, X di mana X-nya lebih kecil sama dengan 30 dan X habis dibagi 3. X
adalah bilangan asli. Oke, benar? Benar ya? Dengan cara tabulasi, B adalah himpunan tadi asli lebih kecil dari 30 dan habis dibagi 3. 30 bagi 3 bagi 6. 30 bagi 6. 1, 2 deh, oke. Berarti himpunan ini bisa dituliskan dengan dua cara. Kenapa bisa dituliskan dengan dua cara? Karena dari soalnya adalah ada batasannya, kan gitu ya. Sehingga kita bisa ditabulasikan dan bisa kita cirikan, kan gitu ya. Oke. Yang kedua, E itu adalah himpunan dari unsur medan, sungai, barito, candi Borobudur dan bilangan P. E adalah himpunannya adalah medan, sungai barito, candi Borobudur dan bilangan. Oke, bilangan P. Bilangan P ini aja lah dong, ditulis dengan ada bilangannya kan gitu ya. Apa? Berarti ini isinya adalah si P itu gitu loh. Nah, jadi kenapa dia hanya bisa dituliskan dengan satu cara aja, yaitu dengan cara ditabulasi? Iya, karena unsurnya berbeda. Ini adalah kota gitu ya. Ini adalah sungai. Ini adalah candi. Dan ini bilangan gitu. Dan tadi kita sudah tahu bahwasanya dia harusnya sifatnya yang sama gitu ya. Kalau sifatnya tidak sama, ya dia tidak bisa dicirikan. Oke, good. Yang ketiga itu ada himpunan H adalah himpunan bilangan rasional antara 0 dan 1. Jadi tadi jawabannya adalah dengan cara dicirikan, ya. H adalah di mana X di mana X itu adalah elemen dari si Q rasional. X lebih kecil, lebih besar dari 0. Oke, lebih kecil ya. Lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kenapa dia tidak bisa dijabarkan atau ditabulasi? Ya, karena bilangan rasional itu dari 0 sampai 1 itu banyak gitu ya. Kalau kita tabulasikan sampai penuh itu kemungkinan akan memakan tepat dan waktu yang lama. Nah, berikutnya ada soal yang kedua, itu adalah si A adalah PQRS dan si B adalah PQXY. Yang ditanya pertama adalah ini ya, A selisih B. Artinya apa? Anggota si A yang tidak ada di B yaitu adalah RS. A iris B berarti S ya. A iris B artinya anggota A yang sama dengan anggota B, gitu kan? Siapa yang sama? Itu adalah BQ. Oke. A gabung B. Iya, semua anggota A digabung semua anggota B. Ini tadi orang yang berbeda ya. Oke, PQRS X. Walaupun ada dua yang sama, tapi dia tetap diwakili dengan satu, gitu ya. Oke. Kemudian yang D itu adalah A komplement. Tadi artinya A komplement itu adalah himpunan semesta yang dikurang dengan himpunan A, gitu ya. Ini semesta yang dikurang dengan si A itu adalah XY. Oke, berarti A komplementnya itu adalah si XY. Kemudian B komplementnya itu adalah semesta yang dikurang si B RS. Oke? Ya. E itu A selisih, A ekivalen dengan B. Kenapa ya? Iya, karena jumlah elemen si A itu sama dengan jumlah elemen si B, sama-sama 4. Maka kita nyatakan dia sederajat
gitu ya, atau ekivalen tadi. Kemudian yang F itu adalah apakah si A subset atau himpunan bagian dari si B? Apakah mana nih F ya? Oh sorry. Apakah A sama dengan B? A tidak sama dengan B karena terdapat perbedaan anggota himpunan A dengan himpunan B. Terdapat perbedaan anggota. Berarti artinya ada himpunan A yang tidak ada di B, gitu ya. Oke. Yang terakhir mana? Oh ini. Apakah B itu adalah subset dari si A? Tidak. Kenapa? Karena anggota himpunan si B yaitu XY tidak terdapat di himpunan A. Benar? Benar. Oke, mantap. Oke, sebelumnya saya catat dulu ya siapa-siapa aja tadi yang maju ke depan. Tentunya nanti itu akan dijadikan nilai kuis. Oke, untuk materi kali ini ada yang mau ditanya? Oke, saya rasa cukup jelas ya, materinya sudah kita selesaikan. Kemudian materi tadi sudah kamu peroleh juga, sudah kamu dapat tadi, bisa kamu akses melalui Statusu atau aplikasi kita. Kemudian saya rasa untuk materi kali ini cukup sampai di sini saja. Minggu depan kita sambung dengan materi yang berikutnya. Pertemuan di bab 4 itu kita akan cerita tentang limit fungsi. Jadi persiapkan diri Anda, cari dulu referensi dari berbagai referensi ya, baik itu e-book atau apapun itu. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.